chapter 166 berjudul Ujian. Dun menjelaskan bahwa penanggung jawab Klein adalah salah satu dari 9 diakon berpangkat tinggi Nighthawks. Crested Casimir. Dia adalah Beyonder Sequence 5. Gelarnya di dunia Beyonder adalah Pedang Sang Dewi. Karena ia memiliki item suci, kekuatan tempurnya setara dengan Beyonder yang belum lama naik ke Sequence 4. Sepertinya, Katedral Suci sangat menganggap ujian untuk Klein ini penting. Secara umum, 13 uskup agung dan 9 diakon berpangkat tinggi merupakan jajaran teratas dari gereja. Konon, di antara mereka banyak sekali para Beyonder bersequence tinggi. Ke-22 orang tersebut memiliki peringkat yang sama. Mereka hanya mengikuti perintah Dewi Evernight dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Paus. Dun menjelaskan pada Klein bahwa tempat ujiannya adalah di ruang alkimia di basement atau bawah tanah. Ruang alkimia tempat Oldnail meramu potion sir dulu untuk Klein, sekaligus tempat di mana Klein pertama kali meminum potion sir dengan bimbingan Oldnail. Singkat cerita, Klein menuju ke ruang alkimia untuk ujian naik sequence-nya. Ada pintu rahasia untuk masuk ke ruang alkimia itu. Klein membuka pintu rahasia di bawah cahaya lampu gas elegan yang berjajar di dinding di basement itu. Setelah terbuka, ia melihat meja-meja panjang di ruang itu telah digeser ke samping sehingga terbuka space yang cukup luas di tengah ruangan. Ada 2 kursi klasik dengan sandaran tinggi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 1 meter. Ada seorang pria berusia 30-an yang mengenakan jaket windbreaker hitam dan kemeja putih duduk di kursi yang menghadap pintu. Rambutnya yang emas kecoklatan dipotong sangat pendek dan matanya yang hijau gelap segelap hutan di malam tanpa bulan. Kerah kemeja dan jaket windbreakernya dinaikkan dan seluruh dagunya tersembunyi di balik bayangan kerah. "Halo Tuan Diakon." Klein membungkuk. Crested Casimir menyilangkan kaki kanannya di atas kaki kirinya sambil bersandar santai di kursinya. Ia tersenyum dan menjawab, "Halo Klein, silakan duduk di sana." Ia menunjuk kursi bersandaran tinggi di seberangnya. Di samping kakinya terdapat sebuah peti perak. Ukuran dan bentuknya kira-kira sebesar kotak biola. "Peti itu bisa memuat sebuah pedang," kata Klein dalam hati. Kemudian ia melangkah maju dan duduk di tempat duduknya. Crested meletakkan jari telunjuk kanannya di bibir atas sambil berpikir beberapa detik. Aku berencana untuk memeriksa terlebih dahulu seberapa baik kau menguasai potionmu." "Itu tak masalah kan?" tanya Casimir pada Klein. Kemudian Klein pun menjawab, "Sama sekali tidak." Klein menggelengkan kepalanya dengan penuh keyakinan. Kau sangat yakin ya?" Crested tersenyum, tetapi tetap mempertahankan posturnya sebelumnya. Yang ia lakukan hanyalah memperhatikan Klein dengan seksama. Klein tiba-tiba merasakan cahaya dari lampu gas di sekitarnya menghilang seolah-olah ditelan kegelapan yang pekat. Ia tiba-tiba merasa kelelahan seolah-olah jam biologisnya telah menunjukkan waktunya untuk tidur. Namun pikirannya sangat tegang, membuatnya mustahil untuk rileks. Persis seperti saat ia tak bisa tidur nyenyak karena sangat kelelahan. Keheningan malam yang diciptakan Crested memenuhi sekeliling Klein. Lalu Klein mendengar suara tetesan air dari keran yang tidak tertutup rapat. Kemudian ia mendengar percakapan di perusahaan keamanan Blackthorn dan desiran angin yang bertiup melalui tangga. Selain hal-hal itu, ia tidak melihat apapun yang seharusnya ia tidak lihat, juga tak mendengar suara-suara yang seharusnya tak ia dengar. Bagus sekali. Suara hipnotis Crested membuyarkan kegelapan dan cahaya dari lampu gas di dalam dan di luar ruangan alkimia kembali terlihat oleh Klein. Seketika rasa lelah Klein lenyap dan kembali ke dirinya yang energik seperti sebelumnya. Kemudian Klein berkata dalam hati, "Dia mempengaruhiku tanpa kusadari. Apakah ini kekuatan Beyonder Sequence 5? Inikah kengerian seorang diakon berpangkat tinggi?" Klein mengingat apa yang telah terjadi dan merasa sedikit takut. Crested Casimir menggenggam tangannya sendiri dan meletakkannya di lututnya. Ia sedikit membungkuk dan bibirnya tertutup kerah bajunya. "Kau lulus ujian. Kau mencapai tingkat yang melampaui luar biasa. Aku perlu mengamati untuk melihat apakah ada bahaya tersembunyi dalam pikiranmu. Untuk memastikan bahwa sisa potion yang telah kau minum itu tak mengubah karaktermu secara tak sadar atau meninggalkan beberapa masalah.
Kau punya waktu 3 menit untuk bersiap. Clint segera mengangguk, kemudian ia berkata, "Baiklah." Diam-diam Clint menarik nafas dan masuk ke mode cogitation untuk menghilangkan berbagai pikiran negatif. Kristen tidak berbicara lagi. Ia mengeluarkan arloji saku perak dari sakunya dan membukanya. Kemudian ia mengamati jarum detik dengan seksama. 3 menit kemudian, Kristen menutup arloji sakunya dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan mulai bernyanyi." Clint yang bingung bergumam dalam hati, "Hah? Bernyanyi?" Clint memasang ekspresi yang bingung. Sebelum Clint sempat menjawab, Kristen mulai menyenandungkan melodi yang indah. Melodi itu bergema di ruangan alkimia dan perlahan-lahan kehilangan harmoninya dan menjadi tidak selaras. Clint mendengar suara-suara yang mirip seperti papan tulis yang digesek dengan paku. Suara beberapa pembungkus gelembung udara saling digesekkan. Suara bor listrik yang sedang mengebor dan berbagai suara mengganggu lainnya. Suara-suara itu semakin keras dan semakin kacau. Suara-suara itu membuatnya ingin melampiaskan rasa frustasinya dan menyebabkan kehancuran. Namun Clint yang sering mengalami amukan gila dan jeritan mengerikan itu dapat menahan keinginannya. Catatan, setiap kali Clint masuk ke dunia di atas kabut kelabu, ia selalu melalui proses mendengar suara-suara bisikan yang bisa membuat orang lain gila. Namun sering tak disebutkan dalam cerita, jadi suara yang didengarnya saat tes ini bukan hal baru baginya. Clint dengan sengaja menampakkan emosi kekesalan, ketegangan, frustasi, dan rasa tidak aman pada saat yang tepat. Jika Clint tidak menampakkan emosi-emosi itu dan mampu melalui ujian nyanyian ini dengan sempurna, justru hal itu akan menimbulkan masalah. Entah kapan Kristen Cashmere berhenti bernyanyi, suara-suara di ruang alkimia itu menghilang dan ruangan itu kembali tenang dalam keheningan. Keheningan sungguh nyaman, seru Clint dalam hati. Bagus sekali, kau luar biasa. Tidak ada masalah laten dalam jiwamu. Tentu saja jika kau ingin menghajarku atau menjejali mulutku dengan sesuatu, itu wajar saja. Mulut Kristen tertutupi kerahnya sehingga Clint hanya bisa menerka emosinya melalui nada bicaranya. "Tidak, aku tidak akan berani," jawab Clint dengan jujur. Kristen tersenyum dan berkata, "Selamat, kau telah lulus semua ujian. Sekarang saatnya sesi tanya jawab." Mata hijaunya tiba-tiba menjadi gelap. Tatapannya dalam seolah ia melihat menembus ke dalam daging dan menatap langsung ke dalam roh Clint. "Silahkan," jawab Clint sambil duduk dengan tegak. Kristen mempertahankan posturnya sebelumnya dan bertanya dengan santai, "Kau bilang pengalamanmu di klub ramalan membuatmu menguasai ramuan dengan cepat, benar?" Lalu Clint menjawab, "Itu benar." Jawab Clint dengan terus terang tetapi tak menjelaskannya lebih lanjut. Kristen mengangguk sedikit lalu berkata, "Dan kau juga bilang inspirasimu berasal dari pepatah Mystery Prayer dan juga contoh dari Delhi, benar?" Lalu Clint menjawab, "Iya." Clint mengkonfirmasi hal itu terlebih dahulu sebelum menjelaskannya secara rinci. "Aku mengetahui dari salah satu rekan timku yang merupakan seorang Mystery Prayer bahwa mereka yang mematuhi pepatah Mystery Prayer memiliki kemungkinan lebih rendah untuk kehilangan kendali. Setelah itu aku mendengar bahwa Madame Deli pernah berkata bahwa ia ingin menjadi seorang spirit medium sejati dan bahwa ia adalah seorang jenius yang naik ke sekuens 7 dalam waktu 2 tahun. Setelah memperhatikan kedua situasi tersebut, kupikir aku bisa mencobanya. Aku mencoba untuk menjadi seorang seer atau bahasa Indonesianya adalah peramal sejati dan menguraikan beberapa prinsip untuk seorang seer. Hasilnya lebih baik dari yang aku harapkan. Aku menguasai ramuan itu dengan cepat. Tuan Diakon, aku tidak yakin apakah kau pernah mengalami hal serupa. Ketika aku sepenuhnya menguasai ramuan itu, ada perasaan yang sangat istimewa dan sangat ajaib dalam diriku. Clint menggambarkan pengalamannya seolah-olah ia hanya samar-samar memahami metode acting. Clint yang dulu saat di bumi pasti gugup berbohong, setengah mati di hadapan Nighthawk sekuat ini. Namun, sejak ia bertransmigrasi ke dunia ini, ia telah begitu sering berbohong hingga terbiasa. Ia bisa melakukannya dengan sempurna. Kegelapan di mata Kristen menghilang dan tatapannya kembali normal. Ia tersenyum kemudian berkata, "Jangan khawatir, ini bukan ilusi." Dari jawabannya, Clint tidak melihat keraguan atau kecurigaan, jadi ia merasa sangat tenang. "Dun mendukung pengalamanmu. Aku yakin kau benar-benar jenius.
dengan pikiran logis dan indera yang tajam. Puji Crested, ia kemudian bertanya lagi, apakah kau berbagi pengalamanmu dengan rekan setimmu? Glenn lalu menjawab dengan terus terang, tentu saja, kuharap aku bisa membantu mereka mengurangi risiko kehilangan kendali. Kita rekan satu tim, kawan yang menghadapi bahaya yang sama. Aku tidak punya alasan untuk menyembunyikan kebenaran. Tapi untuk alasan yang sama, aku tidak memberitahu staf sipil. Crested meluruskan kaki kanannya dan duduk dengan tegak. Bibir tipisnya tersingkap dari balik kerahnya. Ia mengangkat sudut bibirnya kemudian berkata, meskipun kau bahkan belum bergabung dengan Nighthawk selama 2 bulan, aku yakin pemahamanmu terhadap partner jauh lebih baik dari kebanyakan orang. Aku berencana untuk berbagi lebih banyak informasi denganmu, tetapi menurut aturan katedral suci, kau harus bersumpah kepada Dewi bahwa kau tidak akan mengungkapkan isi percakapan kita kepada siapapun yang tidak tahu tentang hal ini. Seharusnya itu tak masalah, bukan? Lalu Glenn berkata dalam hati, aku lulus ujian. Glenn senang, ia mengangguk tanpa ragu. Tak masalah. Meskipun aku tidak akan bisa mengajari orang lain metode acting, aku bisa membuat Nona Justice dan Tuan Hangman melakukannya secara tidak langsung. Gumam Glenn dalam hati. Selanjutnya kita masuk ke chapter 167 yang berjudul Artefak Suci. Baiklah, Crested Casimir mengangguk. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Kalau begitu bersumpahlah atas nama artefak suci. Artefak suci? Artefak suci yang membuatmu mendapat gelar pedang sang dewi, kata Glenn dalam hati. Crested lalu memindah peti silver yang tadi ke atas pangkuannya dan membukanya. Mata hijaunya seketika berubah warna menjadi gelap. Ia mengangkat tangannya lalu menekannya ke bawah. Penutup peti perak yang menyerupai kotak biola itu tiba-tiba terurai dan surut seperti air pasang. Pada saat yang sama, Glenn merasakan cahaya di sekelilingnya tertarik ke depan seolah-olah diserap oleh peti itu. Suasana di ruang alkimia menjadi gelap gulita dengan suara gertakan yang nyaring. Crested Casimir membuka peti itu. Nampak pedang tulang putih bersih yang tersimpan di dalamnya. Ya, pedang tulang. Saat Glenn melihat pedang itu, ia secara naluriah tahu bahwa pedang itu sebagian besar terbuat dari tulang. Pedang pendek itu diam-diam memancarkan cahaya putih bersih di ruang alkimia yang gelap gulita seolah-olah itu adalah bulan yang menggantung tinggi di langit malam. Atau mercusuar di tengah badai laut. Tampaknya pedang itu tidak memiliki cacat di permukaannya, tetapi jika diamati lebih dekat, akan terungkap bahwa permukaan pedang itu dipenuhi lapisan simbol-simbol. Pola-pola misterius ini saling terkait dan membentuk badan pedang. Glenn mengamati pedang suci itu, tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pandangannya tertuju pada pedang itu, sementara mata coklatnya perlahan kehilangan kilaunya. Crested mengangkat peti itu, memindahkan pedang itu dari posisi semula. Kemudian Crested menyuruh Glenn untuk mendekat dan meletakkan tangannya di atas pedang itu. Kemudian Crested membacakan kalimat sumpah itu dalam bahasa Hermes dan Glenn mengikutinya. Oh Dewi Evernight, lebih mulia dari bintang-bintang dan lebih abadi dari keabadian, aku bersumpah kepadamu atas nama asliku dan spiritualitasku. Aku, Glenn, tidak akan pernah mengungkapkan detail metode acting ini kepada mereka yang tidak mengetahuinya mulai saat ini. Jika aku menentang ini, aku akan menerima hukuman apapun yang kau anggap pantas. Terimalah sumpahku. Glenn menenangkan diri dan mengucap sumpah dalam bahasa Hermes, mengikuti arahan Diakon Casimir. Ia merasakan samar-samar bahwa sebuah koneksi telah terjalin antara dirinya dan makhluk yang jauh melalui pedang tulang putih murni itu. Setelah menarik tangan kanannya, ia membuat gestur bulan merah tua di dadanya. Puji Sang Dewi. Puji Sang Dewi. Crested tersenyum dan mengungguk sebagai tanggapan. Segera, ia menutup penutup peti dan menekannya dengan kuat menggunakan tangan kanannya. Kegelapan seketika lenyap dan cahaya lampu seketika kembali memenuhi seluruh ruangan. Glenn memperhatikan bahwa mata hitam Diakon Casimir telah kembali ke warna hijau kehitaman seperti biasanya. Ia kembali ke kursi dan mengerutkan keningnya. Ia bertanya dengan bingung. Metode acting? Crested berdiam tanpa menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia tersenyum lalu berkata, kau mungkin merasa sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang akan kusampaikan. Namun aku tidak dapat menjelaskan mengapa demikian.
Karena itu menyangkut rahasia gereja. Sudah tahu apa yang akan dikatakan Christine? Glenn berkata dalam hati, kau hanya berhak tahu setelah kau menjadi uskup agung atau diakon tingkat tinggi. Iya kan? Glenn menatap Kazimir dan menambahkan dalam hati sebelum Kazimir sempat mengatakannya. Lalu Kazimir berkata, kau hanya akan diizinkan tahu setelah menjadi anggota inti gereja seperti uskup agung atau diakon berpangkat tinggi. Tegas Christine. Glenn hanya mengangguk. Lalu Christine berkata lagi, dalam sejarah panjang, gereja telah memiliki generasi demi generasi pionir jenius yang perlahan-lahan menemukan cara untuk menghindari kehilangan kendali. Dan inti dari metode acting ini adalah nama dari potionnya atau ramuannya. Ini bukan hanya penting, ini juga kuncinya. Kami telah menyadari bahwa semua nama dari potion atau ramuan mengarah pada kelompok tertentu, dan kelompok ini memiliki pendekatan mereka sendiri dan beroperasi dengan cara yang unik. Sederhananya, ada seperangkat aturan yang menyertai nama dari potion atau ramuan tersebut. Ramuan yang berbeda, aturannya pun berbeda. Ketika kita mengikuti aturan ini dengan ketat, risiko kehilangan kendali berkurang seminimal mungkin. Lalu Glenn bertanya, apakah ini mirip dengan seperangkat prinsip sihir atau peramalku? Glenn mengambil kesempatan untuk bertanya. Benar. Christine memberi jawaban yang tegas. Ketika kita mengikuti aturan ramuan atau potion, kita menjadi semakin mirip dengan kelompok yang digambarkan oleh nama ramuan tersebut. Dengan kata lain, kita bertindak sesuai dengan pekerjaan yang ditunjukkan oleh nama dari ramuan itu. Itulah yang namanya metode acting. Ingatlah, spiritualitas setiap individu itu istimewa dan unik. Meskipun beberapa orang mengkonsumsi ramuan yang sama, proses dan hasilnya tak akan selalu sama. Jadi pengalaman orang lain hanya bisa menjadi panduan bagi kita. Glenn lalu berkata dalam hati, itulah hal-hal yang tidak kusadari. Kemudian Glenn berkata dengan tulus, terima kasih telah memberitahuku, aku akan mengingatnya. Christine lalu tertawa. Ini adalah pengalaman yang terkumpul dari generasi ke generasi. Setelah menggunakan metode acting, kita tidak hanya menguasai ramuan itu, kita juga mencernanya. Seperti kita mencerna makanan kita. Ketika kau benar-benar mencerna ramuan itu, kau akan merasakan sensasi unik dan misterius. Apakah bisa dimengerti? Glenn berkata, aku mengerti. Mencerna. Istilah ini sangat tepat. Glenn berpura-pura berpikir dengan keras. Setelah Christine menjelaskan metode itu lebih detail, Glenn mempertimbangkan kata-katanya sambil bertanya. Tuan Diakon, karena nama ramuan itu bukan hanya inti tetapi juga kuncinya, lalu bagaimana para pionir pertama bisa mengetahuinya? Ku dengar hal itu tercatat di blasphemy slate atau batu tulis penghujatan. Christine menjawab dengan terus terang. Itu benar. Tetapi nama potion atau ramuan di blasphemy slate atau bahasa Indonesianya adalah batu tulis penghujatan, itu tertulis dengan nama-nama kuno. Nama-nama ramuan yang kita gunakan saat ini sebagian besar dari wahyu ilahi. Beberapa juga diperkuat oleh pengalaman para pionir itu sendiri. Glenn mengangguk perlahan. Ia mengerutkan bibir dan bertanya, Tuan Diakon, karena metode acting begitu efektif, mengapa gereja tidak memberitahu setiap Nighthawks tentang hal ini? Lalu, Christine pun berkata, sudah kukatakan bahwa itu rahasia gereja. Kau akan mengerti alasan dibaliknya setelah kau menjadi uskup agung atau diakon berpangkat tinggi. Jawab Christine dengan tegas. Baiklah. Lalu Christine melanjutkan. Baiklah, kembalilah ke atas dan suruh para Nighthawks lainnya turun satu persatu. Aku harus melakukan langkah terakhir pemeriksaan. Glenn lalu bergumam dalam hati. Apakah ini untuk mencegah Frey dan yang lainnya membocorkan metode acting? Glenn lalu berpamitan mengikuti etikat Nighthawks. Ia berjalan melalui koridor basement atau bawah tanah, lalu menaiki tangga, kembali ke perusahaan keamanan Blackthorn. Ia melihat Dunn sedang menghisap pipanya di dekat pintu masuk ruang bawah tanah. Sambil tersenyum, Glenn berinisiatif berkata, seharusnya tidak ada masalah lagi. Tuan Diakon ingin aku memberitahu Frey dan yang lainnya untuk turun dan berbicara dengannya. Ya, itu langkah terakhir. Itu artinya tidak ada masalah, kata Dunn Smith sambil menyimpan pipanya dan menuju ke ruang hiburan untuk memberitahu yang lainnya. Saat ia melihat Frey dan Seka memasuki ruang bawah tanah, Glenn tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berkata dengan tergesa-gesa, Kapten, apakah kita harus memanggil Royal yang menjaga gerbang Janice dan Leonard yang sedang mengawasi rumah sakit jiwa? Oh, dan Kinley yang sedang istirahat?
Dun terpaku sejenak dan menepuk dahinya. Oh iya, aku lupa. Ia terdiam sejenak, lalu terkekeh. Tapi masalahnya seharusnya tidak terlalu rumit. Salah satu keuntungan meminta diaken berpangkat tinggi memeriksamu adalah kita tak perlu mengirim telegraf ke katedral suci atau terlibat dalam surat menyurat yang merepotkan. Ia bisa langsung mengambil keputusan dan menyerahkan formula potion ramuan clown atau bahasa Indonesianya adalah badut beserta bahan-bahan utamanya kepadamu. Lalu Glenn berkata dalam hati, itu tidak buruk. Glenn tak kuasa menahan kegembiraannya. 1,5 jam berlalu saat Kinley keluar dari ruangan alkimia dengan ekspresi yang bingung. Glenn sekali lagi dipanggil ke bawah. Ia bertemu dengan diaken berpangkat tinggi, pedang sang dewi, Crested Casimir untuk kedua kalinya. Kali ini diaken berambut emas kecoklatan itu dan bermata hijau kehitaman itu tidak duduk. Ia berdiri di sana, membiarkan angin sepoi-sepoi di ruang bawah tanah berhembus menerpa jaket hitamnya. Kerah Crested berdiri tegak, menyembunyikan dagunya di balik bayangan. Ia menatap Glenn dengan tersenyum. Nighthawks Glenn Moretti, aku menyatakan atas nama sang dewi bahwa kau telah lulus ujian katedral suci. Selamat, dengan kontribusimu kau dapat segera naik menjadi Beyonder Sequence 8. Chapter 168 berjudul Potion Clown atau bahasa Indonesianya adalah badut. Akhirnya Glenn lulus ujian atau tes untuk naik sequence itu. Ia tak menyangka ia bisa melalui ujian itu begitu saja. Jika ia naik dalam waktu normal yaitu 3 tahun setelah mengkonsumsi potion, maka ujian naik sequence-nya hanya akan dilakukan oleh Nighthawks Sittingen dan yang mengetes adalah kapten. Terima kasih Tuan Diakon, puji sang dewi. Crested mengangguk dengan lembut kemudian berkata, naik sequence berarti melayani sang dewi dengan lebih baik agar kau bisa melindungi sesama umat beriman dengan lebih baik. Kau harus ingat ini, percayalah, ini akan membantumu melawan godaan kehilangan kendali. Godaan, kata Glenn sambil merenung dengan kata-kata itu. Crested mengamati Glenn dengan mata hijaunya dan berkata dengan tegas, metode acting memang bisa membantumu mencerna ramuan dan mengurangi resiko kehilangan kendali. Tapi itu bukan segalanya. Sampai batas tertentu, kau bahkan bisa bingung membedakan kalau kau sedang berakting atau tidak, sehingga kehilangan jati dirimu yang asli. Kau tahu, banyak aktor di teater yang mengalami masalah psikologis parah karena ia tak bisa lepas dari karakter yang ia perankan. Pada tingkat tertentu, kau mungkin bisa benar-benar gila. Lalu Glenn mengingat kata-kata The Sun saat pertemuan klub tarot sebelumnya. Ingatlah bahwa kau hanya berakting. Hal penting yang ia sampaikan dari kota Silver identik dengan apa yang dikatakan Diakon Casimir. Glenn mengangguk setuju sambil berpikir. Singkat cerita, Diakon Crested Casimir menyerahkan formula potion sequence clown atau bahasa Indonesianya adalah badut beserta bahan-bahan yang dibutuhkan, yang ia simpan di dalam peti tempat ia menyimpan item suci tadi kepada Glenn. Crested meletakkan semua bahan dan formula itu di atas meja panjang di dalam ruangan alkimia. Di antara semua bahan yang paling menarik perhatian adalah tanduk kambing abu-abu seukuran telapak tangan. Tanduk itu tampak seperti versi miniatur tanduk kambing biasa dan sebening kristal, berkilauan dengan warna-warna. Terdapat lapisan-lapisan samar pola-pola yang unik. Di sebelah tanduk kambing itu terdapat setangkai mawar biru. Terdapat pembuluh darah merah pada kelopak-kelopaknya yang menghubungkan antara kelopak-kelopak bunga itu. Bunga itu tampak membentuk wajah manusia yang sedang tersenyum. Kemudian Glenn mendengar tawa dan tangisan ilusif bercampur aduk, dan ia melihat kepingan-kepingan lingkaran cahaya abu-abu melayang di udara. Lalu Glenn berkata dalam hati, sebuah kristal dari tanduk tunggal kambing gunung abu-abu Hornadis dewasa, dan sekuntum mawar berwajah manusia. Bahan utama ramuan clown atau bahasa Indonesianya adalah badut. Glenn mengangguk tanpa suara dan melangkah beberapa langkah menuju meja panjang. 80 ml air murni, 5 tetes sari apel turnapple, 7 gram bubuk bunga matahari berbingkai hitam, 10 gram bubuk rumput jubah emas, 3 tetes racun hemlock. Glenn memandangi perkamen kulit kambing yang belum digulung dan membandingkan isinya dengan ramuan yang telah ia hafal. Setelah memastikan tidak ada yang salah, ia mengingat-ingat demonstrasi yang dilakukan oleh Old Neil. Glenn pun mulai meramu posensir, sementara Crested tetap berada di sana, mengawasi dan berjaga-jaga kalau-kalau hal yang tidak diinginkan terjadi. Singkat cerita, Glenn selesai meramu dan menuangkan ramuan yang telah ia campur di panci logam hitam ke dalam botol kaca.
Yang mengejutkannya adalah tidak ada sedikit pun ramuan yang tersisa di dalam wadah logam itu. Glenn lalu berkata dalam hati, ini benar-benar ramuan yang bisa membuat orang menjadi beyonder. Glenn mengangkat botol kaca itu dan memandangi cairan 3 warna yang tampak indah di dalamnya. Kristed Casimir yang sedari tadi terdiam tiba-tiba tersenyum lalu berkata, jangan khawatir, setidaknya aku tidak melihat ada masalah dengan ramuanmu. Aku menunggu di sini untuk memastikan tidak ada insiden yang terjadi setelah kau meminum ramuan ini. Jangan khawatir, selama tidak ada masalah serius, aku pasti bisa menyelamatkanmu. Oke. Glenn mengangguk dan meletakkan ramuan clown atau badut itu kembali ke meja panjang. Setelah itu Glenn mengeluarkan pendulum dari dalam lengan baju kirinya dan melakukan ramalan. Bagi beyonder selain sihir atau peramal, ramalan pendulum hanya bisa meramalkan jawaban ya atau tidak. Tentu saja jika kurang informasi, ramalan itu tidak akan menghasilkan jawaban yang berguna sama sekali. Ketika pendulum tidak berputar, itu disebut ramalan yang gagal. Bagi seorang sihir atau bahasa Indonesianya adalah peramal, pendulum Glenn juga dapat secara samar menentukan tingkat jawaban ya atau tidak itu. Mata Glenn menjadi gelap, ia merapalkan kalimat ramalannya. Ramuan ini berbahaya, ramuan ini berbahaya. Setelah 7 kali merapal, ia membuka matanya dan pendulum dari bahan topas itu berputar searah jarum jam, namun sangat pelan. Glenn lalu berkata dalam hati, searah jarum jam. Berarti pernyataan ramalanku benar. Dengan kata lain, ramuan itu berbahaya. Namun putarannya lambat, yang berarti hanya sedikit berbahaya. Ya, ramuan memang bisa menyebabkan hilang kendali, jadi ada kemungkinan berbahaya. Tingkat berbahaya yang rendah berarti ramuan itu tidak bermasalah. Glenn menghela nafas lega dan memutarkan bandul di pergelangan tangan kirinya lalu menutupinya dengan lengan bajunya. Saat itu, Kristed hanya bisa menghela nafas. Kau benar-benar seorang sihir yang ahli ya? Glenn lalu menjawab, aku harus memanfaatkan sepenuhnya kelebihanku kan, tapi aku tidak bisa terlalu mengandalkannya dan menganggapnya maha guna, jawab Glenn lembut sambil mengambil botol ramuan clown atau badut. Lalu ia berkata dalam hati, setelah meminumnya, aku akan menjadi beyonder sequence 8. Pikiran itu terlintas di benaknya dan Glenn tak ragu. Ia mengangkat botol, menundukkan kepalanya, dan menengguk ramuan itu. Pahit. Ini sangat pahit. Sungguh menyebalkan. Ia segera menyadari apa artinya terlihat baik di luar, tetapi busuk di dalam. Wajahnya meringis akibat ramuan itu. Ia ingin muntah, tetapi ia tidak bisa. Kemudian, Glenn menyadari bahwa wajahnya memerah, sedangkan seluruh tubuhnya mengalami reaksi yang sama. Ia yakin bahwa ia tampak seperti lobster kukus. Jiwa dan pikirannya seperti diekstraksi menjadi jarum tipis, menyatu dengan ramuan itu. Rasanya tak perlu mikroskop untuk mengamati sel-selnya. Glenn berdiri di sana, melihat penyusup itu. Ini penyusup itu maksudnya partikel-partikel dari ramuan ya. Menyerbu ke area terkecil tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, pikirannya memantulkan sosoknya. Sosoknya sendiri seolah-olah ia mendengarkan dirinya sendiri bernyanyi dengan telinganya sendiri. Berkat proyeksi aneh ini, Glenn menyadari bahwa ia dapat mengendalikan gerakan wajah dan tubuhnya dengan tepat. Sementara itu telinganya berdengung. Ia mendengar gumaman-gumaman, teriakan-teriakan di sekitarnya. Semua yang sudah lama tak terjadi. Sesuatu yang sudah lama tak ia dengarkan. Hornacis Phlegria. Hornacis Phlegria. Hornacis Phlegria. Glenn membayangkan cahaya bulat berlapis-lapis dan perlahan memasuki mode cogitation. Sedikit demi sedikit, ia berhasil menghentikan spiritualitasnya yang merembes keluar, yang bisa membuatnya kehilangan kendali. Saat itulah ia tahu bahwa ia telah berhasil. Ia tahu bahwa ia sekarang adalah clown, sequence 8. Badut. Selanjutnya kita masuk ke chapter 169 yang berjudul Kemampuan Baru. Saat warna mata Glenn kembali ke warna normal yang berarti bahwa ia telah keluar dari mode cogitation-nya, Casimir berkata sambil tertawa. Sekarang cobalah membiasakan diri dengan perubahan dalam tubuhmu. Cobalah temukan kekuatan inti yang diberikan padamu oleh ramuan clown ini. Glenn lalu mengangguk. Ia berulang kali bergerak mengikuti apa yang telah ia latih selama ini sambil melangkah maju. Ia memutar pinggulnya dan melayangkan pukulan ke depan, melancarkan jab ke depan. Ia mendengar suara nyaring tinjunya yang membelah udara.
Kekuatan tinjuan ke depan itu melebihi ekspektasinya. Setelah itu, seketika tubuhnya kehilangan keseimbangan. Jika digambarkan, ia seakan-akan duduk di kereta kuda yang melaju sangat kencang. Namun tiba-tiba, kereta kuda itu mengerem dengan sangat mendadak, membuat tubuh Glenn kehilangan keseimbangan dan terpental ke depan. Glenn lalu berkata dalam hati, "Oh tidak, ini akan menjadi kisah yang memalukan, sama seperti Leonard." Glenn merenung. Namun saat itu ia menyadari bahwa ia masih bisa mengendalikan otot tubuh dan pusat tubuhnya dengan sangat efektif. Catatan, kita tahu kan, saat Leonard pertama kali meminum ramuan Sleepless, ia jatuh terguling saat menuruni tangga bawah tanah karena belum terbiasa dengan tubuhnya, dan itu menjadi kisah memalukan Leonard di Nighthawks. Jenis ramuan yang memberi penguatan pada tubuh peminumnya memang membutuhkan adaptasi beberapa waktu. Oke, lanjut. Baiklah. Setelah memahami hal ini, Glenn mencoba beberapa gerakan lain. Ia memastikan bahwa perubahan terbesar dalam tubuhnya adalah peningkatan koordinasi yang luar biasa. Ia tidak lagi kehilangan keseimbangan kecuali ada beberapa keadaan yang di luar dugaan. Aku merasa seperti pemain roly-poly tumbler. Aku bahkan bisa beraksi di sirkus sekarang. Tidak akan terlalu sulit bagiku untuk berjalan di atas tali. Ramuan clown memang sesuai dengan namanya. Banyak pikiran berkelebat di benaknya. Glenn sekali lagi menguji sejauh mana peningkatan kekuatan, kelincahan, dan kecepatannya. Glenn memperkirakan bahwa setelah ia terbiasa dan ia konsisten menjalani latihan bela diri khususnya, ia akan menjadi kuat dan mahir. Teknik bela diri dalam waktu sebulan atau bahkan bisa dalam 2 atau 3 minggu saja. Glenn juga memperkirakan tanpa potion clown, Glenn akan mahir bela diri dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Itulah perbedaan Beyonder dengan orang biasa. Kristen memperhatikan dalam diam. Glenn yang mencoba berbagai gerakan lalu berhenti total. Lalu ia mengangguk. Ramuan clown ini memang benar-benar bertipe untuk pertarungan. Tanpa menunggu Glenn berbicara, Kristen bertanya, "Suara bisikan apa yang kau dengar?" Glenn lalu menjawab, "Aku mendengar gumamam Hornachis." Glenn ingin merahasiakan istilah Phlegria untuk sementara waktu. Glenn ingin mengamati reaksi Diakon Casimir dulu. Jika Casimir menyampaikan informasi mengenai pegunungan Hornachis dan negeri Evernight, Glenn akan menambahkan dan mengatakan bahwa ia mendengar sesuatu yang berbeda lagi. Kristen mengangguk sedikit dan melewatkan topik pembicaraan. Ia lalu mengingatkan Glenn. "Ingat, bisikan dan gumaman itu mungkin dipenuhi dengan niat jahat. Kau harus lebih berhati-hati lagi jika jalur sekuens itu milik dewa jahat. Aku baru saja mengobrol dengan Dun, Nighthawks di timmu yang kehilangan kendali baru-baru ini menghadapi situasi seperti itu." Old Neil, Hidden Sage, atau bahasa Indonesianya, sang bijak tersembunyi. Ekspresi Glenn menjadi gelap dan murung. Ia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Tuan Diakon, aku akan mengingat ini. Aku tidak akan tergoda oleh gumaman atau bisikan itu. Aku tak akan terpengaruh olehnya. Tuan Diakon, aku ingin tahu cara berakting menjadi clown atau badut ini. Haruskah aku pergi ke sirkus?" Kristen merapikan kerah tingginya, kemudian ia tertawa terkekeh. "Menurut pemahaman kita saat ini tentang filsafat, kau baru saja membuat kesalahan formalisme. Kau perlu memahami bahwa nama ramuan tidak hanya mewakili sebuah pekerjaan. Nama itu juga mewakili sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya, kita juga bisa menggambarkan seer atau peramal secara berbeda. Kita bisa menyebut mereka orang yang bisa melihat takdir, namun tetap menghormati takdir. Tentu saja, seperti yang telah kusebutkan sebelumnya, ada beberapa perbedaan dalam aturan yang dipegang oleh setiap individu. Meskipun mereka mengkonsumsi ramuan yang sama, kau tak bisa sepenuhnya merujuk pada pengalaman orang lain. Apa kau mengerti?" Glenn mengangguk sambil bergumam. Apa sebenarnya hakikat seorang clown atau badut? Jika aku tidak mempertimbangkan apa yang digambarkan badut di bumi dan hanya memikirkan maknanya di dunia ini, maka badut adalah pekerjaan yang menghibur orang dengan cara-cara konyol. Misalnya, dandanan yang kocak, aksi yang berlebihan, atau pertunjukan ala penipu. Intinya adalah harus mempertimbangkan dari sudut pandang komedian istana zaman kuno. Glenn memikirkannya dalam diam sambil merasa bingung. Kristen menatapnya. Ia membuat gestur bulan merah tua di depan dadanya.
Ia tersenyum memperlihatkan kerutan di sudut matanya. Semoga sang dewi memberkatimu. Pada saat yang sama, Glenn tiba-tiba merasakan sesuatu intuisi yang seperti ramalan bahwa Diakon Casimir akan melangkahkan kaki kirinya ke depan. Dan benar saja, ia kemudian melihat Kestet Casimir mengambil koper perak dan melangkah menuju pintu masuk ruang alkimia dengan kaki kirinya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Glenn memperhatikan saat Kestet berjalan keluar dari pintu rahasia. Sosoknya menghilang di koridor. Ini... Glenn tertegun sejenak. Ia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Kekuatan Beyonder dari ramuan clown atau badut ternyata lebih dahsyat dari yang dibayangkannya. Ia mampu memprediksi tindakan selanjutnya dari seseorang secara intuitif. Ini seperti bisa memprediksi tindakan yang akan dilakukan seseorang. Jika hal ini dikombinasikan dengan peningkatan koordinasi, kecepatan, kekuatan, dan kelincahan Glenn yang telah meningkat, maka akan menjadi keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Lalu Glenn berkata dalam hati lagi, "Oh ya, setelah aku mengurangi pengaruh efek negatif ramuan clown ini, aku ingin mencoba ritual untuk memanggil diriku sendiri. Aku hampir lupa soal ini. Ingatan buruk kapten pasti menular padaku." Catatan, bagi yang lupa, ritual ini adalah ritual yang diajarkan oleh Deli kepada Glenn untuk memanggil pengirim pesan Deli ya. Namun Glenn berimprovisasi dan ingin memanggil The Fool dari dunia berkabut atau dirinya sendiri. Oke, lanjut. Di tengah pikirannya, Glenn mengamati dirinya sendiri sekali lagi. Ia ingin melihat apakah ada kemampuan baru lain lagi. Menurut catatan rahasia Nighthawk, jika sebuah ramuan sequence membuat orang yang meminumnya menguasai mantra tertentu, orang tersebut akan dapat samar-samar mendeteksi jenis mantra apa yang ia peroleh setelah naik kelas. Seolah-olah pengetahuan masuk ke otak orang tersebut secara otomatis. Kemudian Glenn berkata dalam hati, "Tapi aku tidak merasakan semua itu." Dengan kata lain, clown atau badut tidaklah memiliki kemampuan untuk merapal mantra dengan cepat. Seperti yang tertulis dalam catatan rahasia Nighthawk. Mungkinkah arti licik dalam catatan Nighthawk adalah bahwa aku sekarang dapat secara efektif menggunakan ekspresi dan bahasa tubuh untuk lebih mudah menipu orang dengan kebohonganku? Glenn meregangkan lehernya sambil dengan serius menganalisis kondisinya saat ini. Glenn mengingat kembali badut berjas yang pernah ditemuinya sebelumnya. Mantra badut yang aneh dan beragam itu telah meninggalkan kesan yang mendalam baginya. Glenn lalu berkata dalam hati, anggota Secret Order itu mungkin seorang Beyonder Sequence 7. Kostum badutnya murni untuk menutupi wajahnya saja agar tak masuk daftar buron. Pantas saja, dia bisa melawan 2 anggota Sequence 7 dan 1 Sequence 8 sekaligus. Jika ia tahu bahwa aku tidak berada di bawah pengaruh artefak yang disegel nomor 2-049 dan berhasil menghindari kendalinya saat itu, 10 orang sepertiku mungkin tidak akan cukup untuk menghadapinya. Tentu saja, badut tidak sepenuhnya tak punya mantra. Masih ada mantra seperti ini. Glenn berjalan menuju meja panjang dan mengambil selembar kertas berisi formula clown. Pupil matanya menggelap dan dengan jentikan pergelangan tangannya, ia melemparkan kertas itu ke udara. Pang! Seolah-olah kertas lembut itu telah menjadi belati dan menancap ke dinding ruang alkimia. Glenn telah merubah kertas itu menjadi keras dan tajam seperti belati. Aku bisa membawa setumpuk kartu tarot nanti. Kartu-kartu ini bisa kugunakan untuk ramalan atau sebagai senjata. Glenn menenangkan diri dan mulai merapikan benda-benda sisa dari ia meramu ramuan clown tadi. Setelah selesai, Glenn meninggalkan ruangan alkimia, menutup pintu rahasia di belakangnya. Untuk sementara, ia tidak ingin mencoba menghibur orang lain dengan cara-cara yang konyol, karena kejadian yang menimpa Old Neil. Ia berniat mengurangi pengaruh ramuan itu melalui cogitation terlebih dulu. Ini akan menjadi pengalaman yang benar-benar baru lagi. Apapun yang terjadi, aku bukan lagi seorang anggota yang berperan sebagai support. Ya, sejak Ordnel meninggal, akulah satu-satunya yang tersisa di tim Nighthawk yang bisa berperan sebagai support. Katedral Suci kemungkinan besar akan mengirimkan seorang Mystery Prayer atau seorang Circuit Team. Glenn mengikuti lampu dinding berjalan menyusuri koridor gelap bawah tanah dan dengan tenang menaiki tangga menuju perusahaan keamanan Blackthorn. Ia kemudian melihat sinar matahari di ruang hiburan Nighthawk. Sinar matahari bersinar masuk melalui jendela Oriel. Sinar matahari yang murni dan hangat.